Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh punten agak sedikit kemalaman gitu ya posting hari ini karena ada beberapa hal yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Namun tetap akan kita sajikan beberapa informasi yang menarik dan jangan di skip videonya karena setiap informasi insya Allah lah bermanfaat buat teman-teman Bobotoh semua. Nah teman-teman, dengan berakhirnya sepak terjang Persib Bandung di ajang Piala Presiden ditentukan oleh laga tadi sore gitu ya, yang mana Pot FC menghadapi Dewa United dengan berkesudahan 2-1 untuk kemenangan Pot FC ini, sehingga ya Persib Bandung menempati juru kunci di posisi ketiga grup B di Piala Presiden ini. Ya memang kalau dari hitung-hitungan alhamdulillah gitu ya sudah tidak lolos, bahwa ya Bojan Hodak terkabul lah doanya. Dari awal juga memang menolak bermain di Piala Presiden, walaupun ini hanya ajang pemanasan, ajang setidaknya untuk mencari keringat gitu ya, tapi sangat tidak ideal katanya, waktunya memang sangat tidak tepat karena pemain juga masih baru bangun dari liburannya, katanya belum, kondisi tubuhnya belum 100% fit, bahkan mendekati 100% pun belum gitu ya. Lalu juga ada yang memang belum pada bergabung pemain-pemain yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi ini juga bukan berarti alasan gitu ya teman-teman, bahwa ya klub lain pun yang ikut di Piala Presiden, katakanlah Arema FC ini juga untuk pemain barunya memang banyak juga yang berganti, tapi ya mereka tetap bermain ngotot dan mereka tetap bermain serius karena mau tidak mau sebagai juara bertahan gengsinya kan wah kumaha gitu ya sebagai juara bertahan. Tapi ya sudahlah, itu kan klub lain, jangan dibanding-bandingkan. Ataupun dengan Dewa United kan ya kita tahulah pemainnya juga sudah, pondasinya yang terlebih besar tidak terlalu berubah dari musim lalu, sehingga ya masih bisa sama gitu penampilannya tuh, ya masih standarnya Dewa musim lalu, sehingga tidak banyak melakukan human error lah di atas lapangan, berbeda dengan Persib Bandung yang mana kita tahu pemain asingnya semua kan sudah berhentikan gitu untuk musim depan. Jadi semuanya serba baru. Dan jangan lupa juga bukan hanya Persib Bandung, sekarang kan ada Indonesian All Star gitu ya, yang mana sama tersingkir juga di grup A. Dan kita lihat pemain-pemain, apalagi Indonesian All Star gitu ya, pemain yang dipilih melalui voting oleh netizen sepak bola Indonesia, pemain yang belum pernah bermain bersama, pemain yang masih kikuk gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi nggak tahu chemistry-nya bagaimana, jadi ya sama-sama tersingkir. Tapi ya ini menjadi satu pelajaran dan hikmah yang terbaik untuk Bojan Hodak, yang mana ya kita akan lebih fokus katanya untuk beberapa event ke depan. Nah ini juga menghindarkan pemain-pemain Persib lebih banyak yang cedera teman-teman, karena ya mau tidak mau buah dari keikutsertaan Piala Presiden tahun kemarin Febri yang cedera gitu ya. Nah tahun sekarang ada 2 orang yang kita harapkan tidak terjadi lagi di ajang training camp nanti atau di event-event yang lainnya. Jadi untuk khususnya di Piala Presiden ini ada 2 pemain yang memang cedera. Satu Jupe atau Ahmad Juprianto yang harus menepi 1,5 bulan minimal, belum pemulihan dan lain sebagainya. Ini karena patah tulang rusuk. Kalau kemarin kan dikabarinnya 2, nah sekarang katanya ada 4 ruas nih, makanya ya mudah-mudahan kita doakan segera pulih dengan cepat gitu ya untuk Jupe, karena mau tidak mau ya kita agak kehilangan juga jembatan antara pemain dan pelatih gitu teman-teman. Lalu yang kedua, pemain yang memang kita harapkan bersinar yaitu Sadi Ramdhani, ternyata
harus menepi juga kurang lebih 3 minggu teman-teman, ya ada masalah di ankle-nya katanya. Jadi ya Piala Presiden ini mungkin agak sedikit apa ya, event yang mungkin agak sedikit diperhatikan lebih lanjut lah untuk Persib Bandung gitu ya. Kalaupun, makanya benar kata Bojonoda, kalaupun kita nggak diundang ya lebih baik kita nggak mau bermain, karena ini sangat tidak ideal. Pemain capek dipaksa main gitu ya, ya pasti begitu akibatnya. Tapi mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Nah, yang ditakutkan begini teman-teman, Persib Bandung sekarang akan fokus menggelar training camp atau TC ke Thailand gitu ya. Nah, ini apakah semua pemain akan diajak atau tidak? Nah, memang semuanya akan berangkat ke Thailand, tapi yang menjadi tanda tanya Sadil gitu ya. Sadil ini ikut atau tidak? Karena kalau dinilai 3 minggu, TC minggu depan, ya apakah keburu atau enggak gitu ya. Mudah-mudahan ya ikutlah segera pulih untuk Sadil Ramdhani, karena Bojonoda ingin setidaknya di Thailand ini pemain Persib itu sudah punya chemistry yang kuat, sudah bisa solid timnya, karena mau tidak mau kan setiap hari ketemu di hotel, makan bareng, lalu juga main bareng, lingkungannya mau kemana gitu ya, pasti di situ aja. Lalu juga dengan waktu 11 hari ini ya akan ada beberapa uji coba. Nah, uji coba ini bocorannya teman-teman dengan klub barunya Kevin Ray Mendoza, yaitu Chonburi FC. Nah, ini memang apa ya, cukup menarik lah. Kita juga apakah Persib lebih mudah untuk menghubungi beberapa klub yang bisa menjadi lawan tanding itu karena ada faktor pemainnya, mantan pemainnya dulu, atau bagaimana, kita juga nggak tahu. Sebetulnya masih belum resmi klub mana saja yang akan diajak beruji coba dengan Persib Bandung, tapi ya bocorannya tentu klub dari kasta tertinggi, karena biar apa ya, biar seimbang lah, biar kita juga ketakar gitu ya untuk yang skuad Persib Bandung ini sampai sejauh mana untuk skema permainan musim depan teman-teman. Jadi ya tidak menghadapi akademinya, tidak menghadapi ininya, langsung dengan klub kasta pertama di Liga Thailand. Nah, ini belum ketahuan, tapi salah satunya bocornya Chonburi FC katanya. Mudah-mudahan jadi, karena kita juga ingin melihat mantan pemain Persib Bandung di situ gitu ya, mantan penjaga gawang lebih tepatnya. Nah, ini memang teman-teman kalau melihat sekarang keadaan Persib Bandung yang mana katanya hanya akan mungkin mendatangkan 1 pemain lagi, banyak yang menjurus, bahkan sudah menentukan gitu ya. Ini mah bukan dari Persib Bandung, dari netizen sepak bola Indonesia atau dari Bobotoh lah gitu ya. Bobotoh sudah menyoroti bahwa Persib Bandung kurang RB katanya, atau right back atau ya back kanan. Nah, kenapa di situ yang disorot? Ya kemarin kan karena melihat Febri di situ tidak maksimal, dan Bojan Hodak juga memang mengatakan bukan tugas Febri sebetulnya di situ, hanya dicoba saja, karena kan Kakang Robby Darwish sedang ada TC di Timnas Indonesia untuk U23. Lalu juga ya Hen kan sekarang suka kadang disimpan di kiri, kadang suka di beberapa posisi yang lain. Nah, ini memang sedang dicoba teman-teman, makanya dicoba tuh ya bukan berarti ya apa pemain itu menguasai sepenuhnya gitu ya di daerah yang memang dikasih tugasnya, tidak. Jadi ya banyak mungkin teman-teman Boboto yang mengira wah ini perlu banget gitu di bek kanan ini untuk menjadi satu tambahan amunisi baru, apalagi kalau ada pemain asing, ya bisa jadi di situ. Nah, sudah beredar mulai rumors kembali nama si A, nama si B, tapi ya kita tunggu dulu saja nanti yang kira-kira memang sudah mendekat ke Persib Bandung. Kalau ada bocorannya nanti kita coba ulik sedikit demi sedikit teman-teman gitu ya. Tapi untuk sejauh ini masih santai sajalah, kita juga masih mengejar untuk TC gitu ya, sehingga ya harus fokus di situ aja. Pemain mah fokus aja lah, kalau Bobotoh mungkin bisa ke yang lain-lain ya, fokusnya rumors dan juga beberapa kabar yang kita tunggu setiap harinya di channel ini tentunya ya teman-teman. Nah, mungkin itu sedikit intermezzo di awal, ini juga karena banyak pertanyaan yang mungkin belum kita jawab.
mudah-mudahan kita coba bantu sedikit dari jawaban kita ya teman-teman. Apa yang bisa kita jawab. Baik, yang pertama, Abdul Aziz kemana Kang? Nggak pernah kelihatan latihan. Abdul Aziz ya salah satu pemain yang pernah kita kabarin juga, apakah memang jadi di loan atau memang langsung dilepas oleh Persib Bandung. Kita lihat walaupun dari awal Bojanodak pernah mengatakan benang merahnya adalah saya akan memanggil Aziz katanya untuk kembali ke Persib setelah masa peminjamannya di Persis Solo, yang mana saya akan coba dia di Piala Presiden katanya. Nah, di Piala Presiden itu kalau memuaskan oke, lanjut di Persib, tapi kalau tidak ya mohon maaf akan kita kembali pinjamkan atau ya ada opsi peminjaman kembali. Nah, apakah Abdul Aziz sudah dipinjamkan kembali tanpa melihat penampilan dia di Piala Presiden kemarin, atau yang memang Bojanodak sudah punya feeling wah guys ya mah si Gana rada-rada ya udah langsunglah dilepas atau dipinjamkan saja. Nah, ini antara dua lah jawabannya, dipinjamkan kembali atau dilepas karena kontraknya masih cukup panjang sampai dengan 2027 teman-teman gitu ya kalau untuk Abdul Aziz. Nah, yang kedua, bek kanan Ahmad Maulana jadi ke Persib Kang. Nah, ini salah satu rumor terbaru gitu ya, bukan hanya pemain asing tapi pemain lokal pun sudah banyak rumorsnya yang dikaitkan dengan Persib Bandung. Tapi kalau untuk Ahmad Maulana ini kan pemain Arema juga ya. Jadi ya sebelum bursa transfer ini dibuka, bahkan ketika masih berjalan liga musim kemarin masih berjalan, ketika dirumorskan mendekati Ahmad Maulana, Arema FC langsung memagari Ahmad Maulana ini ya dengan kontrak perpanjangan katanya, walaupun harusnya kan sudah habis tahun ini kontraknya di Arema, tapi katanya langsung ditawari perpanjangan. Jadi ya Persib Bandung mungkin sedikit berat untuk mendapatkan Ahmad Maulana di musim ini. Nggak tahu kalau musim-musim berikutnya ya teman-teman, atau opsi peminjaman kalau mau. Nah, kita juga ada benang merahnya di sini. Manajemen sendiri pernah mengatakan ingin memulangkan aset-aset anak daerahnya gitu ya. Jadi ya kita tunggulah untuk apa kebenarannya, apakah bisa atau tidak ke Persib. Tapi kalau dibilang saat ini ya memang agak berat ya, karena masih punya kontrak perpanjangan di Arema FC. Lalu Ramon Tangki kontrak berapa tahun di Persibnya Kang? 2 tahun. Kalau Ramon Tangki ya Ramon Tangki itu 2 tahun kontraknya. Lalu Beckham kapan gabung latihan lagi Kang? Sudah gabung hari ini, sudah gabung pulang dari umroh 9 hari, bahkan subuh baru datang, kayaknya jam 2-an subuh itu baru datang ke rumah ya, paginya langsung ikut latihan. Jadi ya meureun rada ngalayang kene, tapi alhamdulillah kata Bojanodak Beckham sudah terlihat baik, hanya mungkin ya kondisinya belum bugar saja. Tapi ya bukan hanya Beckham, si Julio Cesar juga sudah memaksa latihan, padahal masih dikasih waktu istirahat oleh Bojanodak, tapi ya memaksa ingin latihan, ingin segera berkumpul dengan skuad Persib Bandung yang lainnya. Baguslah, semangat pemain Persib ini memang sedang menggebu-gebu gitu ya. Lalu selanjutnya, GBLA kapan beresnya Kang Roni? GBLA tuh maksudnya kalau lapangannya gitu ya, kalau lapangannya mah sudah mulai membaik lah. Mudah-mudahan insya Allah bulan Agustus, paling telat Agustus akhir sudah selesai. Tapi ini juga katanya sudah 80% untuk GBLA lapangannya, khusus lapangan ya, 80% sudah mendekati selesai. Jadi kalau dihitung-hitung 10% itu 1 minggu gitu atau 2 minggu ya keburu lah, pertengahan Agustus sudah bisa digunakan. Tapi ya sudah tidak bisa ya, pembukaan sudah tidak bisa di GBLA, Piala Presiden juga sudah tidak bisa di GBLA, hanya kemungkinan untuk ACL 2 masih bisa dikejar di GBLA. Jadi mudah-mudahan segera diselesaikan kekurangan administrasinya yang kemarin. Lalu apa ini teh? Persib lamun lolos AFC 2 tetap main teh di AFC 3.
Persib lamun lolos AFC 2 tetap main tuh di AFC 3. Oh enggak tuh ya teman-teman. Mungkin maksudnya mah gini, kalau lolos besok kan kualifikasi nih menghadapi wakil Filipina Manila Tiger yang akhirnya mainnya di kandang gitu ya Persib, yang mudah-mudahan bisa di GBLA, kalau tidak ya dipindah ke Jalak Harupat. Nah seandainya Persib menang kan ini hanya satu laga gitu ya, satu leg. Persib menang langsung lolos ke ya fase grup ACL 2. Kalau sebaliknya Persib kalah dari Manila Tiger ini ya otomatis langsung turun kasta ketiga, yaitu ACGL atau ya AFC Challenge League itu. Nah ini mungkin maksudnya ini gitu ya, jadi tidak bermain di dua ajang sekaligus. Kalau lolos ya mainnya di ACL 2 kasta kedua, kalau tidak lolos kalah katakanlah di kualifikasi besok menghadapi klub Filipina ya Persib main di kasta ketiga, tapi tetap bermain di Piala Asia gitu ya, namun kasta ketiganya gitu teman-teman. Lalu ini mah langsung masuk ke salam-salam. Ada dari Bobotoh Cibinong Bogor, ada Bobotoh Bekasi, Bobotoh Soreang, dari Viking Malaysia, ada dari Boboko Cirebon, Engki Iming. Wah, Engki Iming, assalamualaikum. Lalu ada dari Bobotoh Banjar Patroman, ada dari Bobotoh Cisolok Palabuhan Ratu. Wah ini mantap, Cisolok Palabuhan Ratu. Nah mungkin itu dulu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.